manusia itu semuanya merugi kecuali 4. 2 untuk kita, 2 lagi untuk orang lain, tapi kewajibannya 4 untuk diri kita. Yaitu adalah apa? Illalladzina amanu, kita beriman kepada Allah, buktikan iman kita dengan beramal soleh. Wa amilus salihat, kemudian 2 kewajiban berikutnya kita lakukan untuk orang lain. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damain Saku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Syarif Manaji dan Ustadz Said Kutub. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan dakwah di era digital. Kita pahami bersama bahwa kita adalah umat akhir zaman yang diberikan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa teknologi. Lantas bagaimanakah, seefektif apakah dakwah di era teknologi digital atau media sosial? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, dan seperti biasa pertanyaan-pertanyaan akan segera kami tampung untuk kita jawab di segmentasi yang kelima. Untuk itu kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag dakwah era digital. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang hadir maupun yang di rumah, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah mencabut musibah dari muka bumi ini salah satunya tidak lain dan tidak bukan adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan yang hadir sehat semua. Pemirsa dimanapun berada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di muka bumi sebagaimana di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tugas kita adalah apa, Bunda, Ayah? Di muka bumi ini tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Duduk kita mencari ilmu, niat karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita, memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, semua mau masuk surga enggak? Siapa yang mau masuk surga? Coba angkat tangan. Bunda, Ayah, siapa yang mau masuk surga? Siap semua? Siapa yang mau duluan? Ya, giliran mau duluan enggak ada yang mau nih.
Mudah-mudahan semua sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda, para jamaah, pemirsa di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ibadah yang pertama. Yang kedua adalah kita menjadi pemimpin. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita minimal menjadi pemimpin di antara keluarga kita. Ayah menjadi pemimpin untuk keluarganya, istrinya, anaknya. Bertanggung jawab dunia akhirat. Dia mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Mau nggak bapak ibu menjadi anak-anaknya anak yang soleh? Mau nggak jadi anak-anaknya keturunannya menjadi anak yang solehah? Mau nggak? Gampang, tinggal ganti anaknya Ahmad ganti soleh, anaknya Fatimah ganti solehah. Jadilah anak soleh dan solehah. Itu tugas kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana tema kita dakwah di era digital ini, yaitu kewajiban kita baik fardu ainnya, fardu kifayahnya. Ya ulama menentukan hal itu adalah apa? Sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Perkataan yang paling dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui malaikatnya Raqib dan Atidnya kiraman katibin adalah orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dakwah adalah dakwatun nas ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebagaimana qori kita tadi membacanya luar biasa, saking khusyuknya jamaah menundukkan kepalanya. Betul nggak? Zikir-zikir lama-lama tidur. Saya yakin di sini nggak ada yang tidur. Ya, semuanya dalam keadaan bahagia insya Allah. Apa yang terjadi? Manakala kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu adalah muhimmatur rusul. Tugas pokoknya para nabi, para rasul, para sahabat. Gara-gara mereka lah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada lagi, apalagi adanya media sosial yang memudahkan kita. Ibu-ibu biasa menggunakannya apa sih? Media sosialnya? Biasanya apa nih? Biasanya pakai apa aplikasinya? Ada yang pakai TikTok nggak? Oh, kalau di masjid kalem semua. Ada yang pakai Facebook nggak? Ada yang Twitter nggak? Ada yang Instagram nggak? Ada yang Telegram nggak? Ada yang kilogram nggak? Wah, ini pakai emas semua nih. Alhamdulillah, ibu-ibunya kaya, bahagia dunia akhirat. Nah, jadi manusia diberikan potensi oleh Allah kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri kita ada potensi kebaikan dan keburukan. Coba saya tanya Bapak Ibu di sini, ya. Setan pernah bunuh anaknya enggak? Coba saya tanya di sini. Di sini ada setan enggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Saya yakin nggak ada, malaikat banyak. Kalau dibacakan Al-Quran apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada plus dan minusnya dalam sesuatu itu. Makanya dalam diri kita Allah berikan kebaikan yang banyak dan juga potensi keburukan. Maka gunakanlah media sosial dengan semaksimal mungkin sebagaimana Allah berikan potensi kepada kita. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keburukan. Maka berlindunglah kita kepada Allah agar Allah meneguhkan kita lalu menjadi hamba Allah yang taat dan mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Media sosial ini media yang luar biasa. Orang bisa menggunakannya untuk dakwah, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita,
ingatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia, kemudian para ulama-ulama kita, mengingatkan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada positif dan negatifnya. Kelebihannya sangat mudah diakses oleh siapapun, dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua yang sudah bau surga, yang surga merindukan beliau-beliau, betul nggak Bu? Ya, jadi siapapun bisa menggunakan media sosial itu. Maka gunakanlah dengan yang sangat baik yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa setiap langkah kita ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dicatat oleh raqib dan atid. Digunakan media sosial mungkin hanya 10 menit melalui YouTube-nya, atau lebih daripada itu Instagramnya 1 menit, atau mungkin ada yang menggunakan yang aplikasi lainnya hanya 1 menit, tapi bisa viral. Tapi kalau digunakan untuk maksiat dan dosa, maka dosanya akan diberikan kepada dia. Sunnah sayyi'ah, dosanya diberikan terus kepada dia. Walaupun dia sudah wafat, tapi diikuti contoh yang gak baik. Tapi kalau kita mencontohkan, bahkan viralnya bagus, diikuti oleh yang lain, pahalanya dia berikan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah wafat. Maka jangan gunakan media sosial ini untuk maksiat dan dosa. Kadang-kadang kita tuh membuat diri kita ria gara-gara media sosial. Naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Sedikit-sedikit ambil gadget, handphone, lagi ibadah, lagi tawaf, foto, sujud, foto, ya. Ruku, foto. Tiduran nggak difoto, ya. Semuanya itu ya kita lakukan harus dengan tuntunan daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah makanya kita mendengarkan ceramah bisa milih nggak Bapak Ibu? Bisa milih nggak? Yang enak kita ambil, yang nggak enak mungkin kita tinggalkan. Yang misalnya ustadznya lucu, ustadznya serius, ustadznya mengingatkan kita akhirat dan sebagainya sesuai dengan selera kita, bisa kita akses. Bahkan bacaan tilawah-tilawah dari imam-imam besar kita bisa mendengarkan langsung. Benar nggak Bapak Ibu? Kita mendengarkan langsung bisa. Tapi ada juga orang yang menggunakan media sosial untuk merusak agama Islam. Merusak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu punya media sosial, anak-anak kita punya nggak? Gunakan media sosial itu untuk kebaikan. Saya ajarkan anak saya buat, silahkan Anda buat YouTube, buat Instagram, silahkan bacaan tilawah yang baik bagaimana. Kemudian tanpa membuka Al-Quran bisa nggak ada dia hafal. Kemudian kita mentadaburi ayat Al-Quran, kita dakwah kepada yang lain. Orang tertarik, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian media sosial ini juga kita harus saring-saring Bapak Ibu. Dari orang-orang yang menggunakan mengatasnamakan Islam bisa jadi merusak Islam itu sendiri. Bahkan keliru bisa jadi. Makanya butuhnya kita belajar harus didampingi oleh guru, apalagi masa pandemi seperti ini. Orang tuanya luar biasa ngajarin anaknya di rumah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya luar biasa, darahnya kadang naik, kadang turun, kadang nggak kelihatan, ya. Saking tingginya itu darahnya, ya kan? Mengajarkan anaknya ikhlas, Bu. Ikhlas, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak kita. Yang kita ajarkan nanti dia akan menjadi apa namanya? Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagaimana Imam Ali, ya, beliau mengatakan bahwa ala lan tananal ilma illa bisittatin. Anda tidak akan memperoleh ilmu kecuali 6 hal ini. Yang pertama, Bu, catat nih Bu, dibawa pulang nih Bu. Nggak tahu catatnya di mana nih? Di media sosial boleh, ya, di kepala juga boleh. Ini luar biasa, sekali dengar langsung hafal. Alhamdulillah. Yang pertama zakain. Yang pertama menggunakan akalnya, kecerdasannya, belajarnya serius. Sahabat itu dalam belajar, kalau dia hafalannya bagus langsung nempel. Kalau kita masuk telinga kanan keluar, masih bagus telinga kiri. Masuk kanan keluar kanan, mantul dia. Mantap betul, betul nggak? Zikir, zikir, zikir. Cepet amat ceramahnya nih. Udah jam 2. Itu alias kita tidur, ya. Masya Allah. Oleh sebab itu catat. Kalau tidak hafal dicatat. Itu kebiasaan sahabat. Kalau nggak hafal langsung berarti dia dicatat. Nah,
membangun diri kita agar cerdas, maka kita menuntut ilmu dengan apa? Dengan kecerdasan kita, membentuk agar kita cerdas, mencatat. Kemudian ada apa? Wahirsin, kemauan yang kuat. Ulet dia, sungguh-sungguh, nggak main-main dia, agar memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin, dia sabar bu, mau hafal Quran, mau hafal hadis, pagi hafal, malam pagi membaca, menghafal, malamnya udah nguasain 30 juz, mungkin nggak? Yang ada dimasukin air, kemudian diminum itu Qurannya ya. Nah, makanya kita harus sabar, sabar dalam belajar. Kemudian yang keempat adalah apa? Bulghatin, yaitu adalah apa? Harus ada bekal bu, harus ada yang kita keluarkan, harta kita jangan takut-takut, harus kita keluarkan untuk agar anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh dan soleh, pintar dia, menjadi imam di antara orang bertakwa. Kemudian, nah ini nih. Yang kelimanya, wa irsyadi ustadzin, butuh pembimbing, butuh guru supaya nggak salah langkahnya bacaan Quran. Kalau dibacanya nggak dicontohkan gurunya, maka keliru dia. Ada talakinya sebagaimana Nabi ditalaki oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang terakhir, watuli zamanin, panjang masa belajarnya. Maka kita harus sabar. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan. Mohon dijelaskan, adakah hadis yang meriwayatkan bahwa kita umat akhir zaman memasuki era digital? Baik, jadi kita belajar itu minal mahdi ilal lahd, dari buayan hingga liang lahat. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Bahkan kalau bangku kuliah selesai, nggak ada masalah, bisa diselesaikan. Kemudian, namun kalau belajar jangan pernah berhenti. Saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dari S1 sampai S3, 11 tahun selesai itu, ya kuliah. Tapi untuk belajar jangan pernah berhenti kita. Bahkan kalau kita setorkan hafalan Quran kita, baca tilawah kita atau hadis kita, ya kalau dari Al-Quran dari Alif Lam Mim sampai dengan An-Nas, kita harus dibimbing oleh guru kita, didengarkan langsung, baik guru yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, para masyayikh, ahlul qura dan sebagainya. Kemudian dalam membaca kitab-kitab lainnya, kemudian hadisnya dan seterusnya. Makanya kita dibimbing supaya nggak salah. Kalau belajar sendiri khawatir salah, otodidak boleh belajar, jangan pernah berhenti. Tapi jangan kita baru baca sebentar udah menyalahkan yang lain. Keliru. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Hai ahli ibadah, ahli zikir, janganlah kalian merasa paling hebat, paling suci. Karena Allah tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Makin banyak ilmunya, dia makin bijaksana dia. Kita mungkin tahu arahnya lewat kanan, padahal lewat kiri bisa, belakang bisa, dan seterusnya. Karena banyak ilmu yang didapat. Makin banyak ilmunya, makin tawadu dia. Merasa makin kurang ilmunya. Nah kalau kita tahu ulama ini luar biasa, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, usianya di atas 90 tahun, menghabiskan waktunya itu kalau nggak belajar, membaca, kemudian mentadaburi, membuat karya kitab-kitab yang luar biasa, di atas 150 kitab dia buat karyanya. Sehari itu menghabiskan waktu untuk istirahat 2 jam. Bayangkan coba. Nggak sia-sia hidupnya. Bahkan Khalid bin Walid yang kita tahu, dia merasa lalai tidak berinteraksi dengan Al-Quran karena dia jihad. Bayangkan, jihad. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Qurannya dalam keadaan sholat. Bahkan pada saat dia mau dipenggal, lebih baik dia melanjutkan bacaan Qurannya. Fasayakfikahumullah, dibaca di situ. Ini luar biasa. Makanya kita perlu pembimbing guru kita supaya kita bisa memfilter. Kemudian supaya menarik media sosial kita, bukan caranya agak kaku, kita menyesuaikan. Khatibun nas ala qudri uqulihim, khatibun nas ballighut, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan intelektualnya. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Jadi dia senang. Oh awalnya enak nih, misalnya media sosialnya 1 menit, dilihat menarik, isinya ternyata Al-Quran.
Isinya ternyata sirroh, tapi menarik. Bukan yang monoton, nggak tertarik kita. Itulah yang diajarkan pula oleh para guru-guru kita. Berkaitan dengan kita harus mencari ilmu melalui sanad. Sebagai contoh kita hidup di era digital, misalkan katakanlah contohnya Ustadz Said memiliki YouTube di situ, kemudian ada orang-orang yang mengikuti pengajian dari Ustadz Said. Apakah bisa dikatakan mereka yang menyaksikan kanal itu termasuk orang yang memiliki sanad juga atau seperti apa? Ya baik, kalaupun dalam bahasa sanad itu kita harus langsung berjumpa dengan orangnya. Walaupun sekarang tidak dipungkiri dengan media sosial, YouTube dan sebagainya. Karena bisa jadi pemahamannya kita tuh belum tentu sama dengan yang disampaikan oleh ustadz kita. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi pemahaman kita yang keliru, lalu kita mengamalkan. Kalaupun ada kekeliruan, salah, dibenarkan, nggak ada masalah. Ini kehati-hatian. Apakah ini benar dan sebagainya. Semua kita berpeluang untuk salah. Saya, para kiai, para ulama, ada kemungkinan salahnya, namanya manusia. Al-insan mahalul khotok wan nisan, yang nggak ada salahnya lisannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita lihat Qur'annya, betul nggak? Bisa jadi saya ada kesalahannya dan berpeluang besar. Makanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi secara sanad baik baca Quran kita, hadis kita, kitab-kitab yang lainnya bisa langsung ketemu dengan gurunya. Makanya ada ijazah, ijazah sanad. Benar-benar ketemu lalu diajarkan, bahkan ditalakikan bacaannya, bahkan juga didengarkan langsung. Bahkan kalau Quran kita kenal 30 juznya, kemudian 114 suratnya, 6.236 ayatnya, seluruhnya dibacakan. Lalu didengarkan betul salahnya dan sebagainya. Ada yang menarik, saya melihat seorang yang belajar di luar negeri, kemudian juga dia menyetorkan hafalan Qur'annya kepada seorang syekh itu, minimal untuk disetorkan hafalannya, misalnya 1 juz 10 kali lipat dulu dia murojaah dulu baru datang ke dia. Dan kalaupun ada kesalahan huruf satu saja harus diulang 100 kali dulu baru datang kepada dia. Dan itu nyata, ini luar biasa. Jadi keseriusan dalam belajar, nggak main-main dia. Maka dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga guru-gurunya. Bagaimanakah sikap kita? Kita mohon pendapat dari Ustadz, bagaimanakah sikap kita pengguna internet yang menemukan banyak portal-portal yang menyesatkan tetapi mengatasnamakan Islam dan bahkan akun-akun palsu untuk menyerang Islam itu sendiri? Ya, jadi inilah sisi negatifnya media sosial, aplikasi dan sebagainya. Makanya kita counter itu semua. Jadi kita gak bisa memungkiri aplikasi jangan diinstal, film ini jangan ditonton misalnya. Keadaan sekarang sudah kita nggak suruh tonton malah membayangkan, malah dicari. Coba Bapak Ibu jangan bayangkan gajah, tuh tiba-tiba membayangkan. Jangan dibilang jangan malah dicari. Tapi justru kita mengkanter dengan YouTube, konten-konten yang Islami yang membenarkan. Kemudian itu masalah dia harus kita kanter. Pemuda ya, sering saya menyampaikan juga ke jamaah atau mahasiswa saya, Anda ini jurusannya dakwah, jurusannya komunikasi, silahkan untuk mengkanter itu semua, klarifikasi. Benarkan, kalau ada yang salah dibenarkan. Kalau caranya yang terbaik bisa sampaikan kepada yang bersangkutan, bagaimana ulama kita mengajarkan, menasehati ulama lainnya dengan seakan-akan keluarganya tuh nggak tahu dia menyampaikan nasihat itu. Dia datang tengah malam, ketuk pintunya seperti orang yang tidak diundang, kemudian yang menasehati guru besar kepada dia. Diterima nasihatnya. Nah itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau memang nggak bisa, secara umum orang lain lihat, kita bisa menasihati juga secara umum. Sampaikan, jangan dihilangkan, justru malah kita menampilkan keislaman yang benar. Kalau enggak, yang batil merasa betul karena didiamkan. Jangan diamkan itu yang batil. Ini yang benar, sampaikan. Dan sebagaimana kiai guru kita menyampaikan bahwa apa yang kita tahu ilmu, sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Walaupun satu ayat, jangan nunggu menguasai Quran seluruhnya, jangan menunggu seluruhnya hadis kita kuasai baru kita sampaikan. Semua berpotensi ini mempengaruhi orang lain. Ayah, bunda, semuanya bisa memberikan nasihat kepada yang lain. Dan kunci sukses ada di dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya merugi kecuali 4, 2 untuk kita, 2 lagi untuk orang lain, tapi kewajibannya 4 untuk diri kita. Yaitu adalah apa?
illal ladzina amanu. Kita beriman kepada Allah, buktikan iman kita dengan beramal soleh. Wa amilus salihat. Kemudian dua kewajiban berikutnya kita lakukan untuk orang lain. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang menghina Nabi, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita marah sebagai orang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi min wawaladihi wan nasi ajma'in. Mencintai Nabi itu melebihi anak, melebihi orang tua, melebihi seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi kita marah kalau Nabi kita dibully, dihina dan sebagainya. Maka perkuatlah iman kita, perbanyaklah ilmu kita, dan mengkanter setiap orang yang melakukan, menjelekkan agama Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih guru-guru yang kita cintai, Ustadz Said Kutub dan Kiai Sarif yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali, mengingatkan kepada kita betapa kita harus waspada dengan apa yang disebut dengan era digital. Karena umat akhir zaman adalah umat yang pada akhirnya tidak terlalu banyak bicara dengan mulutnya, tetapi bicara dengan jari jemarinya. Maka berhati-hatilah dengan jari-jari kita, karena dengannya terbuka lebar pintu surga dan terbuka lebar pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik.